Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah perpajakan. Dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSI MM. Saya Wahyudi, 28922500165. Adapun topik yang akan saya bawakan diantaranya: yang pertama, dasar-dasar perpajakan; yang kedua, timbulnya pajak terutang; yang ketiga, jenis-jenis pajak penghasilan; yang keempat, pajak bumi dan bangunan. Dasar-dasar perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang pertama, wajib pajak. Setiap warga negara dan entitas bisnis yang beroperasi di suatu negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku. Jenis pajak dan tarifnya bervariasi dari satu negara ke negara lain. Yang kedua, pendapatan kena pajak. Pendapatan yang dapat dikenakan pajak meliputi gaji, keuntungan bisnis, bunga, dividen, dan sumber pendapatan lainnya. Definisi pendapatan kena pajak juga bisa bervariatif dari satu negara ke negara lain. Yang ketiga, ada tarif pajak. Tarif pajak adalah persentase atau jumlah uang yang harus dibayarkan oleh individu atau perusahaan sebagai pajak atas pendapatannya. Tarif pajak juga bervariasi tergantung pada jenis pajak dan tingkat pendapatan. Yang keempat, pembebasan dan pengurangan pajak. Banyak negara memberikan pembebasan atau pengurangan pajak kepada individu dan perusahaan dalam bentuk insentif pajak, seperti potongan pajak untuk pendidikan, investasi, atau pengeluaran tertentu. Ini dapat membantu mengurangi beban pajak. Yang kelima, ada periode pelaporan dan pembayaran. Pajak biasanya dibayarkan dalam periode tertentu seperti bulanan, triwulan, atau tahunan, tergantung pada jenis pajak dan aturan perpajakan yang berlaku. Pemungutan pajak juga biasanya harus melaporkan pendapatan dan pajak yang dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Yang keenam, ada kepatuhan pajak. Warga negara dan entitas bisnis diharapkan untuk mematuhi hukum perpajakan dan melaporkan pendapatan mereka secara akurat. Pelanggaran peraturan perpajakan dapat mengakibatkan sanksi dan denda. Timbulnya utang pajak. Utang pajak adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh individu atau perusahaan kepada otoritas pajak pemerintah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Utang pajak dapat timbul dari berbagai situasi termasuk pajak penghasilan atau PPH. Utang pajak ini timbul ketika individu atau perusahaan memiliki penghasilan yang dapat dikenai pajak seperti gaji, laba, usaha, atau pendapatan investasi. Mereka harus melaporkan penghasilan mereka dan membayar pajak yang sesuai. Yang berikutnya ada pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan pada penjualan barang dan jasa. Bisnis yang menjual barang atau jasa biasanya mengenakan PPN pada harga jual mereka dan harus mengumpulkan
dan membayarkan PPN ini kepada pemerintah. Yang ketiga ada pajak properti. Pajak ini dikenakan pada pemilik properti seperti rumah, tanah, dan bangunan komersial. Pemilik properti biasanya harus membayar pajak properti setiap tahun berdasarkan nilai properti mereka. Yang keempat ada pajak kendaraan bermotor. Pajak ini dikenakan pada pemilik kendaraan bermotor seperti mobil atau sepeda motor. Pemilik kendaraan biasanya harus membayar pajak ini setiap tahun. Pajak waris. Pajak ini timbul ketika seseorang menerima warisan atau hibah dalam bentuk uang atau aset. Penerima warisan atau hibah harus membayar pajak atas nilai warisan atau hibah tersebut. Jenis-jenis pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu dan entitas bisnis. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, terdapat beberapa jenis pajak yang hasilnya berikut beberapa jenis pajak penghasilan yang umum. Pajak penghasilan pribadi atau PPh 21. PPh 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan individu atau wajib pajak pribadi. Ini termasuk gaji, upah, honorium, dan pendapatan lain yang diterima oleh individu. Yang berikutnya ada pajak penghasilan badan atau PPh 25. PPh 25 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh entitas bisnis atau badan hukum seperti perusahaan. Ini mencakup laba bersih. Pajak penghasilan pasal 22 atau PPh 22. PPh 22 adalah pajak yang dikenakan pada impor barang atau jasa yang masuk ke dalam wilayah negara. Pajak ini dikenakan oleh pengusaha atau perusahaan yang mengimpor barang atau jasa tersebut. Pajak penghasilan pasal 23, PPh 23. PPh 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas pendapatan dalam bentuk bunga, royalti, atau sewa. Biasanya, pajak ini dikenakan pada penerimaan pendapatan seperti bank, perusahaan, atau individu. Pajak penghasilan pasal 26 atau PPh 26. PPh 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada pendapatan dalam bentuk bunga atau royalti yang diterima oleh wajib pajak pribadi dari luar negeri. Yang berikutnya ada pajak penghasilan pasal 4A, 4B, dan 4D. Pajak ini mengatur tentang pemotongan pajak pada sumber pendapatan tertentu seperti bunga, royalti, dan dividen. Pajak penghasilan pasal 29. Pajak ini adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada investasi dalam bentuk bursa efek. Pajak penghasilan pasal 15. Pajak ini adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada penghasilan dalam bentuk honorium atau pembayaran kepada pihak ketiga atas jasa. Pajak bumi bangunan. Pajak bumi bangunan atau yang dikenal PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan yang dimiliki oleh individu atau perusahaan. PBB digunakan untuk mendapatkan pendapatan bagi pemerintah daerah. Perpajakan dan perekonomian. Perpajakan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Dengan mengenakan pajak, pemerintah dapat memperoleh sumber pendapatan untuk membiayai pembangunan dan penyediaan layanan publik. Akibat utang pajak.
Masalah hukum. Jika seseorang tidak membayar utang pajak, mereka dapat menghadapi masalah hukum seperti denda atau sanksi pidana. Tersendatnya pengembangan ekonomi. Utang pajak yang besar dapat menghambat pengembangan ekonomi negara karena kurangnya dana yang dialokasikan untuk proyek pembangunan. Pemotongan keuntungan. Perusahaan yang memiliki utang pajak mungkin harus memotong keuntungannya untuk membayar hutang pajak. Peran pajak dalam pembangunan negara. Yang pertama, pembiayaan infrastruktur. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan gedung. Yang kedua, peningkatan kualitas hidup. Dengan pajak, pemerintah dapat meningkatkan kualitas hidup warganya melalui penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Yang ketiga, ada pemerataan ekonomi. Pajak dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperbaiki distribusi pendapatan di dalam suatu negara. Kebijakan perpajakan dan reformasi. Hukum perpajakan. Perlu adanya kebijakan perpajakan yang jelas dan adil untuk menciptakan sistem perpajakan yang efektif dan efisien. Proses reformasi. Reformasi perpajakan diberlakukan secara teratur agar perpajakan dapat sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.